Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Coba bayangin ya, kalian melangkah keluar rumah, nggak pakai jaket tebel, dan suhu di luar menembus angka minus yang mematikan. Udara dinginnya langsung menusuk tulang, nafas kalian seketika membeku, dan dalam hitungan menit aja tubuh mulai menyerah. Menakutkan banget kan? Tapi buat beberapa makhluk luar biasa di luar sana, kondisi ekstrim kayak gitu bukanlah sebuah bencana. Itu cuma, ya, rutinitas sehari-hari mereka. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan rahasia dan kekuatan super dari hewan-hewan kutub yang bisa menantang maut di kondisi paling brutal di bumi. Angka minus 40 derajat Celcius. Nah, ini bukan cuaca dingin biasa yang cuma bikin kita menggigil. Buat sebagian besar makhluk hidup, termasuk kita manusia kalau tanpa perlengkapan khusus, suhu ini tuh ibarat vonis mati seketika. Cairan tubuh bakal mengkristal, sel-sel hancur, dan organ tubuh berhenti berfungsi. Selesai. Tapi, disinilah hewan-hewan tangguh ini beraksi. Mari kita eksplorasi gimana sih cara mereka mengubah lingkungan yang serba mematikan ini jadi rumah yang nyaman. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama. Ancaman mematikan suhu ekstrim. Lingkungan Arktik yang keras ini secara harfiah memaksa hewan untuk berevolusi dan punya mekanisme biologis ekstrim cuma buat bertahan hidup. Lalu, apa pertahanan pertama mereka? Kita bahas di bagian insulasi dan perilaku taktis. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan taktik pertahanan garis depan mereka. Bayangkan seekor rubah Arktik. Saat suhu turun drastis, rubah ini nggak cuma diam. Ia akan menggulung tubuhnya membentuk bola yang super rapat. Hidungnya yang nggak berbulu tebal itu disembunyikan di balik ekor, lalu kakinya dirapatkan. Kenapa harus repot-repot begini? Karena bentuk bola punya rasio luas permukaan terhadap volume yang paling kecil. Ini artinya semakin sedikit area tubuh yang terpapar udara beku. Gilanya lagi, selisih suhu antara bagian dalam gulungan tubuhnya dengan udara di luar bisa mencapai 52,5 derajat Celcius. Bener-bener teknik insulasi alami yang jenius kan? Selain postur tubuh yang menggulung tadi, rubah Arktik juga punya pelindung rahasia di balik kulitnya. Mereka memiliki lapisan lemak subkutan yang luar biasa tebal, mencapai 3 hingga 4 cm. Nah, lemak ini bukan sekedar tanda kalau mereka rakus makan pas musim panas ya. Lemak ini punya fungsi ganda yang absolut krusial, sebagai cadangan energi saat makanan susah dicari di musim dingin, sekaligus sebagai insulasi termal tingkat tinggi. Bahkan, asam lemak tak jenuh di dalam jaringan mereka itu yang memastikan lemaknya nggak ikutan mengeras walau cuacanya beku ekstrim. Sekarang, mari kita beralih dan lihat gimana semua ini saling melengkapi di rekayasa aliran darah internal. Bulu dan lemak tebal memang hebat, tapi gimana ceritanya kaki mereka yang terus-terusan menginjak es itu nggak membeku? Nah, ini dia, salah satu trik paling canggih di alam. Sistem pertukaran panas arus berlawanan. Jadi begini, darah arteri yang hangat dipompa dari inti tubuh turun ke kaki. Saat darah hangat ini mengalir turun, posisinya sangat berdekatan dengan pembuluh vena yang membawa darah dingin naik dari kaki. Hasilnya, panas dari darah arteri langsung ditransfer ke darah vena sebelum panas itu sempat hilang ke udara luar. Jadi, darah yang kembali ke jantung udah hangat lagi, sementara suhu kakinya dijaga pas, sedikit di atas titik beku. Sistem ini yang bikin rubah atau beruang kutub bisa jalan-jalan santai di atas es tanpa pernah kena radang dingin atau frostbite. Kehilangan panas itu ternyata nggak cuma lewat kulit loh. Tiap kali hewan menghembuskan nafas di udara dingin, panas juga ikut terbuang. Coba kita bandingkan, anjing laut berjanggut dari Arktik dengan sepupunya anjing laut biksu dari Mediterania. Spesies Arktik ini punya tulang hidung atau maksiloturbinat yang strukturnya super padat, berliku dan mirip spons. Nah, struktur ini bertindak layaknya mesin pendaur ulang thermal built-in. Saat mereka bernapas di udara beku, hidungnya langsung menahan panas dan mengunci 94% kelembapan air supaya nggak terbuang sia-sia. Sebaliknya, anjing laut Mediterania yang hidungnya lebih terbuka bakal kehilangan panas hampir 1,5 kali lebih banyak kalau ditaruh di suhu minus 30 derajat. Lanjut ke level pertahanan berikutnya. Kita masuk ke mode torpor hemat energi. Kalau seekor hewan udah nggak bisa lagi menahan panas dan kehabisan makanan, apa yang mereka lakukan? Mereka mematikan sistem tubuhnya. Nah, yang benar-benar menarik dari data penelitian University of Alaska Fairbanks ini adalah gimana tupai tanah Arktik melakukan torpor. Torpor ini semacam hibernasi di mana metabolisme drop drastis.
Kalau kita perhatikan datanya, saat suhu lingkungan itu 0 derajat, tupai ini bisa mematikan total metabolismenya dan tertidur lelap sampai 15 hari penuh. Gak cuma itu, bahkan di suhu minus 16 derajat, suhu inti tubuh mereka bisa turun jadi minus 0,42 derajat Celcius. Mereka masuk ke fase super cooling di bawah titik beku, tapi anehnya mereka nggak membeku jadi bongkahan es. Keajaiban metabolisme ini bisa terjadi karena tupai tanah Arktik tuh sangat pintar mengatur sumber bahan bakar mereka. Waktu suhu masih di sekitar 4-8 derajat Celcius, mereka murni hidup dengan membakar cadangan lemak. Tapi, begitu suhunya anjlok jadi ekstrim banget, tubuh mereka mendeteksi ancaman ini dan langsung beralih membakar karbohidrat. Tujuannya apa? Buat menghasilkan sedikit panas tambahan supaya sel-sel mereka nggak rusak. Benar-benar manajemen energi tingkat dewa. Dan akhirnya, kita sampai di puncak kehebatan bertahan hidup. Keajaiban biokimia anti beku. Mari berkenalan dengan krioprotektan. Gimana coba kalau seekor hewan nggak punya bulu lebat dan ukurannya terlalu kecil buat menjaga panas tubuh? Solusinya, mereka langsung melawan hukum fisika pembekuan air pakai anti beku biologis. Krioprotektan ini adalah kekuatan super internal yang sejati. Zat-zat ini, kayak glukosa dan urea dalam kadar tinggi, bertindak mirip banget sama cairan radiator di mobil kita. Mereka masuk ke jaringan tubuh, menahan pembentukan kristal es yang tajam, dan melindungi sel-sel supaya nggak pecah waktu membeku lalu mencair lagi. Contoh paling gila dari mekanisme ini, katak kayu atau wood frog. Katak mungil ini menghadapi musim dingin dengan cara membiarkan dirinya membeku padat. Literally jadi kayak balok es. Beberapa minggu sebelum musim dingin datang, tubuh mereka melakukan perombakan radikal dengan menumpuk glikogen di hati. Begitu es mulai menyentuh kulitnya, hati mereka langsung memompa glukosa dalam jumlah supermasif ke seluruh aliran darah. Glukosa ini menjaga sel-sel mereka tetap utuh, jantungnya berhenti berdetak, napasnya berhenti total. Tapi ajaibnya, saat musim semi tiba, esnya mencair dan katak ini melompat pergi seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Nggak masuk akal kan? Nggak cuma di darat, di kedalaman samudra yang gelap dan bersuhu di bawah 0, ikan-ikan kutub juga punya mekanisme yang nggak kalah canggih. Darah ikan biasa pasti bakal langsung membeku di air laut sedingin itu. Tapi, ikan kutub punya protein dan glikopeptida anti beku berteknologi tinggi di dalam tubuhnya. Senyawa khusus ini secara harfiah akan menempel pada kristal es mikroskopis yang masuk ke aliran darah ikan dan menguncinya supaya kristal itu nggak bisa membesar. Mekanisme ini yang bikin mereka bisa berenang bebas tanpa beban di lautan mematikan yang penuh es. Jadi, poin krusialnya dari semua ini adalah bayangkan potensi apa yang bisa kita pelajari dari cetak biru alam ini. Fakta menariknya, para ilmuwan saat ini lagi serius meneliti anatomi hidung anjing laut kutub tadi untuk merekayasa teknologi AC dan mesin penukar panas yang jauh lebih hemat energi. Kita juga lagi mempelajari sistem torpor tupai untuk bantu mengawetkan organ transplantasi manusia supaya tahan lebih lama dan pakai protein dari katak beku untuk bioteknologi masa depan. Kekuatan hewan kutub ini bukan cuma soal keajaiban biologi aja, tapi juga kunci untuk inovasi masa depan kita. Coba pikirkan, teknologi apa lagi ya yang bisa kita ciptakan kalau kita benar-benar meniru cara alam bertahan hidup. Terima kasih sudah menemani ulasan kali ini dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.